Yuhu, hai Besti. Welcome back sama Mimin lagi. Di video kali ini Mimin bakal ajakin kamu jalan-jalan ke area Bangli. By the way, kalau udah ngomongin Bangli, biasanya as always Mimin tuh langsung connect sama salah satu objek wisata desa kuno yang ada di sini nih. Apalagi kalau bukan desa Penglipuran. Dilansir dari artikel kompas.com pada tahun 2019, desa ini juga menyandang gelar sebagai desa terbersih urutan ketiga di dunia menurut Green Destination Foundation loh. Dan juga sempat mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 1995 karena usahanya dalam melindungi ekosistem lokal hutan bambu mereka. Wah, kebayang gak sih gimana bersihnya desa yang satu ini? Oh ya, kamu tau gak sih Besti, kalau desa ini sudah berusia ratusan tahun loh. Mengutip sumber dari kompas.com juga, usia desa ini menurut legenda diperkirakan 700 tahunan lah. Wow, keren banget gak sih? Sebuah desa kuno bisa bertahan sampai era modernisasi dan melewati berbagai fase perkembangan zaman. Tapi kira-kira kondisi desa ini masih otentik seperti dulu nggak ya? Atau ada perubahan kah? Dan kalau ada perubahan kira-kira di bagian apa aja ya? Ayo, penasaran kan? Ya udah, daripada penasaran, yuk cus dengerin Min ngoceh sambil keliling desa ini. Desa kuno yang satu ini terletak di Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli. So, kalau Besti start perjalanan ke Desa Penglipuran dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Besti bakal nempuh perjalanan sekitar 57 kilometeran lah ya, dengan jarak tempuh 1 jam 45 menitan. Sebelum masuk ke desa ini, kita harus bayar tiket dulu ya. Untuk loket tiket di desa ini ada 4 loket ya Besti. But karena Mimin bawa motor, jadi Mimin masuk lewat loket 2, yang lokasinya tepat ada di Tugu Pahlawan. Karena kita udah bayar tiket, kita langsung aja yuk explore desa ini. Oh iya, for your information ya Besti, desa ini menerapkan pembagian wilayah dengan konsep Trimandala loh. So, sekarang kita start dari bagian utama mandala desa ini yuk, Pura Penataran. Nah, ini dia penampilan Pura Penataran di desa ini. Pura yang satu ini adalah pura utama di Desa Penglipuran, dan ditempatkan di posisi utara sebagai simbol kesucian. Sebelumnya pura ini tuh sempat dibuka gitu deh buat wisatawan, dan pengunjungnya juga bisa masuk kok, sambil foto-foto gitu di dalamnya Besti. Namun, atas kesepakatan manajemen bersama desa pengarep juga warga sekitar, akhirnya pura ini ditutup untuk wisatawan, dan mereka hanya dipersilahkan untuk berfoto di bagian luar puranya saja. Peraturan ini diberlakukan bertujuan agar kesucian pura tetap terjaga nih. Tapi Besti nggak usah sedih ya, karena bagian luar pura ini juga lumayan banyak kok spot yang bisa dieksplor. Nih, kayak spot Candi Kuro yang satu ini. Nah, lihat kan? Banyak banget wisatawan yang take foto di sini. Oh iya, kalau main ke Desa Penglipuran, tentunya jangan sampai kelupaan buat foto di jalanan utama yang ikonik ini ya. Karena rasanya tuh kayak bakal nggak lengkap sih kalau nggak foto di jalanan utamanya. Sekarang kita lanjut ke bagian rumah warganya yuk. Untuk bagian pemukiman desa ini masuk ke dalam kategori Madya Mandala atau bagian tengahnya. Kita sekalian masuk aja hayu ke rumah warganya. So, ini dia Besti penampilan salah satu rumah warga di desa ini. Ngomongin rumah warganya, kamu tahu nggak sih, justru yang menjadi highlight utama dari desa ini, selain menjadi desa terbersih, adalah bangunan rumah warga Desa Penglipuran yang masih mempertahankan awik-awik yang telah ada sejak ratusan tahun loh. Nah, penasaran kan sama awik-awik apa aja sih yang berlaku di desa ini? Yuk ikutin Mimin. Jadi Besti, setiap rumah warga di sini memiliki 3 bangunan utama yang sama sekali tidak boleh dihilangkan keberadaannya. Jadi kita mulai dari bangunan yang satu ini ya. Bangunan yang satu ini disebut dengan sebutan angkul-angkul. Berupa gapura dengan atap bambu yang bisa kamu semua temui di depan rumah semua warga Desa Penglipuran Besti. Lalu kita masuk ke dalam ya. Nah, di dalam rumah warga ini, Besti bakal melihat satu bangunan berupa balai yang disebut dengan Balai Sakenem. Balai Sakenem difungsikan oleh warga sekitar sebagai tempat pelaksanaan upacara pernikahan sampai dengan metatah atau potong gigi. Lalu kita geser sedikit yuk ke bangunan yang satu ini. Jadi ini disebut dengan dapur tradisional ya Besti. Nah, zaman dulu dapur ini tuh selain digunakan untuk memasak, namun juga digunakan untuk tidur loh oleh warga-warganya. Fun fact-nya tentang 3 bangunan utama ini adalah jika bangunannya rusak dan perlu direnovasi, maka akan tetap diperbaiki dengan catatan bangunan yang diperbaiki harus direnovasi seperti bangunan awal.
Kalau ngomongin desa kuno, Mimin as always tertarik sama awik-awik atau aturan warga setempat. Karena biasanya mereka tuh pasti punya awik-awik atau aturan yang sudah berlaku nih sejak zaman dulu. Salah satu awik-awik yang terkenal dan perlu dipatuhi oleh warga di sini adalah selain dari sisi bangunannya, adanya sanksi bagi mereka yang melanggar aturan poligami. Iya, jadi di desa ini tuh ada peraturan nih yang melarang warganya untuk melakukan poligami. Dan jika mereka melanggar, maka mereka akan diasingkan ke tempat yang dikenal dengan sebutan Karang Memadu. Selain diasingkan, mereka juga dilarang nih bersosialisasi dengan warga sekitar. Karang Memadu ini ditempatkan di area selatan desa atau bagian Nista Mandala. So, bestie semua bisa lihat ya, di sini tuh ada lahan kosong gitu. Untuk saat ini sih lahannya masih kosong dikarenakan belum ada warga yang melanggar peraturan ini. Namun, jika suatu saat ada warga yang melanggar peraturan ini, maka akan dibangunkan rumah untuk warga yang diasingkan, dan secara gamblang, warga yang melanggar awik-awik ini akan dianggap leteh atau kotor oleh warga desa. Duh, nggak kerasa ya, lama juga kita jalan-jalan di sini. Mimin jadi haus dan lapar deh. Dan sekarang Mimin mau coba mampir ke warung rumah warga di sini karena katanya kalau lagi ke Penglipuran itu jangan sampai nggak sempat makan duren sama minum loloh cem-cem. Iya, minuman khas yang dijual di desa ini. Wah, sedap banget sih rasanya habis makan duren sama minum loloh cem-cem di sini. Ternyata cita rasa loloh cem-cem itu lumayan unik ya. Ada taste asam, manis, terus ada rasa asinnya sedikit dan aftertaste-nya itu kayak ada rasa pedesnya gitu. Tapi nggak too much dan benar-benar nyegerin banget. Apalagi kalau baru dikeluarin dari kulkas. Dan durennya di sini juga enak banget kok. Pokoknya worth to try, worth to buy. Puas eksplor desa Penglipuran, di sini ada destinasi yang wajib banget kamu kunjungin kalau ke Penglipuran loh, apalagi kalau bukan hutan bambu. Dan Mimin juga dapat info dari warga lokal kalau hutan bambu desa Penglipuran ini baru aja ditata bagian depannya dan ada spot foto-foto berupa bambu-bambu yang ditata menjadi sebuah lorong. Oh iya, di dalam hutan bambu ini juga ada pasar baru dan buka setiap hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Namanya Pasar Pelipur Lara. Jadi, Pasar Pelipur Lara ini dikemas dengan konsep ala-ala pasar tradisional zaman dulu gitu. Dan yang unik dari pasar ini adalah sistem transaksinya. Iya, jadi nanti pas kamu sampai di sini, kamu akan diarahkan dulu nih untuk top up koin bambu yang bisa digunakan untuk belanja di pasar ini. Tapi kalau misalnya koin kamu masih nyisa, bisa ditukarkan kembali kok di tempat penukaran koin. Tapi based on experience-nya Mimin, kalau kamu mau berkunjung sambil belanja jajanan di pasar ini, better datangnya tuh lebih awal ya. Karena kemarin Mimin datangnya lumayan sore dan dagangannya udah pada habis deh. Jadi Besti, gimana explore desa Penglipuran kali ini? Seru kan? Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah orisinalitas desa ini masih terjaga kah? Kalau menurut Mimin sih masih terjaga ya. Dan memang seiring perkembangan zaman yang dilalui oleh desa Penglipuran, tentunya ada beragam perubahan seperti pengembangan-pengembangan di bagian bangunan, pemanfaatan lahan sekitar, dan program baru yang menunjang kegiatan pariwisata. Namun yang perlu kita apresiasi dan garis bawahi adalah warga di desa ini masih mempertahankan keorisinalitasan desanya dengan mempertahankan 3 bangunan utama yang tidak boleh dirubah, pembagian wilayah desa dengan konsep trimandala, sampai beragam awik-awik juga adat istiadat budaya yang masih dipertahankan selama ratusan tahun. Nah, seru banget kan? Eits, tapi sebelum Mimin capcus pulang, Mimin mau mampir ke salah satu kafe yang lokasinya deket banget tahu sama desa ini. Namanya Cafe Kebun. Kafe yang berada di tengah kebun bunga ini benar-benar cocok banget nih buat kamu besti-besti yang kamu hobi nongkrong dan foto-foto cantik. Selain itu, harga makanan di sini cukup affordable banget kok. Dijamin kamu bakal betah nongkrong sambil makan dan take a foto-foto di sini, ditambah suasana di sini juga tuh lumayan sejuk. Pokoknya dari 1/10 Mimin kasih poin 1000 sih buat kafe yang satu ini. Karena emang secantik itu bun. Oke, sekian jalan-jalan online kali ini. Buat besti-besti yang request mau diajak jalan-jalan virtual kemana lagi sama Mimin, bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe, share, comment, and like channel YouTube Bali Top Holiday Besti-bestiku. Thank you for watching and see you on the next virtual trip bestie. Bye-bye!